Halo guys, selamat pagi dan selamat datang di segmen analisa. Jadi situasi di dunia hari ini tuh semakin panas ya. Setelah perundingan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Iran, baik perundingan pertama dan kedua mengalami kegagalan total, tidak adanya jalan buntu, itu menyebabkan eskalasi ketegangan itu semakin terus berlanjut ya. Dengan adanya ancaman-ancaman yang dilakukan oleh Iran untuk menutup Selat Hormuz ya, dan juga ancaman-ancaman yang dilakukan oleh Amerika sendiri, yaitu yang berkeinginan untuk menutup atau memberikan blokade terhadap Selat Hormuz ya, dengan tidak langsung di Selat Hormuz, namun demikian dekat Selat Hormuz, yaitu di Teluk Persia atau di Laut Oman, atau bisa dikatakan di Laut Arab ya. Jadi hari ini itu Donald Trump atau Amerika itu sudah melakukan penutupan blokade ya. Artinya apa? Artinya blokade yang dilakukan oleh Amerika itu menutup jalur perdagangan, yaitu khususnya yaitu kapal-kapal tanker atau kapal-kapal tanker minyak atau gas alam cair yang seharusnya itu lewat di Selat Hormuz, kemudian transit di pelabuhan Iran. Tetapi karena adanya blokade yang dilakukan oleh Amerika ini akan menimbulkan suatu ketegangan yang lebih serius lagi ya, karena yaitu bisa menyebabkan terjadinya perang terbuka secara langsung, dan ini imbasnya akan banyak sekali bagi bangsa-bangsa dan negara-negara dimanapun ya di dunia ini ya. Karena apa yang dilakukan oleh Amerika itu sebenarnya tidak benar juga ya, melakukan blokade di Amerika, melakukan blokade di Laut Arab, di Teluk Persia, yaitu di dekat pantai Oman ya. Itu mencegah jangan sampai ada kapal-kapal tanker lewat di Selat Hormuz, jangan sampai ada kapal-kapal tanker minyak atau gas alam cair itu lewat di Selat Hormuz, kemudian Iran mendapatkan fee atau mendapatkan pungutan liar yang besarnya itu 34 miliar guys. Ini sungguh ya cerdik juga ya Amerika ya melakukan hal seperti itu. Namun demikian kecerdikan daripada Amerika menutup Selat Hormuz atau menutup jalur perdagangan dunia, 20% jalur perdagangan dunia, kapal-kapal tanker itu lewat di Selat Hormuz, kemudian transit di Iran. Nah ini apa yang dilakukan Amerika itu menutup, jangan sampai kapal-kapal tanker itu lewat di Selat Hormuz, kemudian memberikan fee atau pungutan liar sebesar 34 miliar kepada Iran. Nah itu akibatnya itu akan fatal guys. Emang tujuan utama Amerika itu jangan sampai Iran itu mendapatkan pemasukan atau pungutan liar yang sangat besar sekali guys, 34 miliar ya. Itu kalau sehari bisa mendapatkan 200 pungutan liar, itu Iran bisa membeli berbagai macam persenjataan canggih. Iran bisa memproduksi lagi senjata canggihnya guys. Iran bisa menjadi negara yang kaya. Itulah tujuannya Amerika ya. Sangat cerdik ya Amerika. Namun demikian dibalik kecerdasan Amerika itu menutup Selat Hormuz, itu akan berimbas pada sesuatu hal yang sangat mengerikan guys. Karena apa? Karena Iran itu akan mengancam kepada Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya yang membela, yang melakukan penutupan blokade di Selat Hormuz di Laut Arab itu. Iran akan melakukan penyerangan dengan rudal-rudal hulu ledak tingginya itu ke negara-negara Timur Tengah yang notabene yang membantu Amerika, sehingga Amerika bisa melakukan blokade. Ini sangat mengerikan guys. Sedangkan yang
diincar oleh Iran itu negara-negara Timur Tengah yang membantu Amerika, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Irak, dan Bahrain, dan negara-negara lainnya yang ada di Timur Tengah yang membantu kemudahan kelancaran daripada Amerika melakukan blokade. Ini akan diserang dengan rudal Iran, guys. Itu ancaman yang Iran ya apabila Amerika itu melakukan blokade ya. Ini sehingga ini akan bisa menimbulkan suatu peperangan secara terbuka, peperangan secara langsung ya. Akan sangat mengerikan sekali ya, guys. Oke, namun demikian yang akan saya bahas di sini ya, bukan masalah peperangan itu ya, itu nanti kita bahas di lain waktu ya. Dan yang akan kita bahas di sini yaitu tentang bagaimanakah dampak-dampak serius yang ditimbulkan ya. Dampak serius yang ditimbulkan akibat daripada penutupan Selat Hormuz yang dilakukan oleh Iran dan blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Oke, yang dampak yang akan ditimbulkan itu sangat banyak sekali ya akibat dari konflik ini ya. Jadi akan bisa menciptakan itu sebuah risiko perang secara terbuka, secara panjang, dan mempunyai durasi itu bisa panjang sekali ya, tidak hanya seminggu 2 minggu, bahkan bisa bertahun-tahun ini sangat berbahaya akibatnya bagi perekonomian di dunia ini ya. Dan dampak akibat dari konflik ini itu bagi perekonomian global atau dunia itu bisa sangat mengerikan sekali ya. Sifatnya itu bersifat domino ya, artinya akan terus menerus berimbas, dan paling serius yaitu terhadap stabilitas perekonomian global atau negara-negara lain ya, sehingga menyebabkan terhadap stabilitas perekonomian global itu jadi terganggu ya, sehingga nantinya pada akhirnya bisa menyebabkan resesi dunia, bisa menyebabkan inflasi dan lain-lainnya ya. Jadi yang akan kita bahas adalah hal-hal seperti ini ya, dampak atau akibat daripada perang terbuka ya yang akan dilakukan oleh Amerika beserta Iran itu ya. Ini tadi sekali lagi bisa menyebabkan terjadinya krisis energi global yang berimbas pada kelangkaan, juga berimbas pada lonjakan harga minyak mentah dan gas alam cair ya, yang akhirnya itu harga minyak mentah itu akan melambung tinggi karena adanya sinyalemen daripada ketakutan akan gangguan pasokan minyak mentah atau gas alam cair dari Timur Tengah ya. Dan dengan terhambatnya pasokan minyak mentah dari Timur Tengah ini juga bisa menyebabkan harga minyak mentah dunia itu bisa menembus level yang tertinggi ya. Artinya harga minyak mentah itu bisa mencapai 100 US dollar sampai 150 US dollar ya. Ini per barel ya, itu akan berakibat sangat mengerikan ya, gangguan jalur krusial yaitu 20% minyak dunia akan macet di Selat Hormuz ya, karena adanya penutupan Selat Hormuz yang dilakukan oleh Iran dan blokade Amerika ya. Kalau dulu awalnya itu Selat Hormuz itu ditutup oleh Iran, itu menyebabkan lonjakan harga minyak mentah yang begitu banyak ya, apalagi ini ditambah dengan adanya blokade yang dilakukan oleh Amerika. Jadi yang mana blokade Amerika itu menyebabkan kapal-kapal tanker minyak mentah atau gas alam cair itu tidak bisa lewat di Selat Hormuz, tidak bisa menyeberang Selat Hormuz, dan
Iran pun tidak bisa mendapatkan pendapatan fee atau pungutan liar yang sebesar 34 miliar itu ya. Jadi itu kalau tidak lewat Selat Hormuz, otomatis kemungkinan bisa lewat laut-lautan lain, dan itu tidak mungkin akan terjadi, guys. Karena apa? Karena jalur yang paling efisien, paling efektif untuk membawa pasokan-pasokan minyak mentah itu, yang paling efektif, paling hemat energi, hemat biaya, akomodasi, transportasinya itu hanya lewat Selat Hormuz. Kalau lewat samudra lain, samudra Hindia, samudra Atlantik, akan sangat mengerikan, guys. Akan menyebabkan terjadi pembengkakan biaya akomodasi, transportasi. Belum diakibatkan akan adanya ini perompakan dari para bajak laut Somalia, Kongo. Di tengah lautan itu banyak, guys, bajak laut yang sangat mengerikan sekali ya. Oke, kita tidak membicarakan urusan bajak laut selanjutnya. Yang kita bicarakan adalah akibat dampak daripada penutupan Selat Hormuz yang dilakukan oleh Amerika dan Iran ini ya, sungguh sangat mengerikan sekali ya. Tadi bisa menyebabkan level harga minyak mentah menjadi lebih tinggi, bisa 100 US dollar sampai 150 US dollar per barel. Itu ya akan berbahaya bagi perekonomian yang ada di dunia. Dan dengan terhambatnya itu pasokan kita nyantai saja ya, guys. Sambil santai aja lah. Sekali lagi, dengan terhambatnya pasokan minyak mentah di Timur Tengah ya, itu akan menyebabkan ya gangguan perekonomian dunia yang sangat fatal sekali ya. Karena sama-sama kita ketahui Selat Hormuz adalah selat yang krusial sekali ya. 20% minyak mentah itu lewat di Selat Hormuz ya. Kalau sampai adanya penutupan dilakukan oleh IRGC Iran dan pasukan tentara marinir Amerika Serikat di Selat Hormuz, itu di sepanjang Laut Arab, Teluk Persia, Teluk Oman itu ya, itu akan menyebabkan kemacetan yang luar biasa ya, pasokan minyak mentahnya. Dan diketahui sejak resmi Amerika Serikat melakukan blokade di Selat Hormuz ini ya, itu pasokan minyak mentah terhambat total ya, guys. 200 kapal ada ya, kapal tanker minyak mentah atau gas alam cair itu yang disita oleh Amerika untuk ngetem ya, transit di pelabuhan yang ditentukan oleh Amerika, dan sampai sekarang tidak bisa melanjutkan mengirim pasokan minyak mentah, gas alam cair dari Timur Tengah ke negara-negara pengekspor minyak mentah ya, negara-negara pengimpor yang mendatangkan minyak mentah dari Timur Tengah ya. Ini banyak yang macet tersita oleh blokade Amerika Serikat ya. Ini juga sangat mengerikan sekali dampaknya ya. Dampak lain akibat hal tersebut itu bisa ya terjadinya volatilitas ya, bisa terjadinya volatilitas ataupun pergerakan daripada pasar keuangan dunia ya. Itu artinya apa? Akan menyebabkan perubahan volatilitas pergerakan keuangan dunia. Maksudnya itu adanya volatilitas atau pergerakan pasar keuangan itu akan menyebabkan itu dunia ini akan mengalami suatu ketidakpastian ya, akan mengalami suatu ketidakpastian itu geopolitik ya, yang imbasnya itu bisa menyebabkan gejolak di bursa saham dunia. Itu ya efeknya itu sampai di sana ya, guys. Selat Hormuz ditutup oleh Iran dan blokade Amerika, itu imbasnya akan mempengaruhi pergerakan pasar keuangan yang ada di Amerika, bahkan di negara-negara manapun. Itu bursa saham akan sangat mengerikan sekali ya kalau tidak terjadi kestabilan pergerakan volatilitas keuangan
tidak normal, tidak standar, tidak stabil, itu imbasnya akan sangat besar sekali terhadap perekonomian di negara-negara tersebut ya. Itu sangat berbahaya sekali ya. Dan gejolak daripada geopolitik itu juga akan berimbas juga pada gejolak resiko resesi ekonomi global, guys. Itu jalurnya ya, teorinya begitu ya. Gejolak geopolitik dunia berimbas pada gejolak risiko resesi ekonomi global. Jadi menurut seorang pejabat yang di IMF itu mengatakan begitu ya, guys. Jadi imbasnya itu bukan hanya kecil ya, akan berimbas besar terhadap perekonomian di negara-negara lain ya. Jadi sangat besar sekali ya. Dan bisa menyebabkan pula itu gangguan-gangguan logistik, penerbangan dunia, terutama yaitu adanya penutupan ataupun pembatasan ruang udara yang ada di atas Timur Tengah ya. Itu juga akan jadi terganggu jalur lintasan logistiknya dan penerbangan internasional itu akan menyebabkan sangat mengerikan, dan deretan ancaman inflasi secara global itu akan bisa terjadi dimanapun ya. Dan inflasi itu akan terjadi tidak hanya di negara-negara superpower. Inflasi bisa terjadi di negara-negara yang besar, superpower, negara berkembang, negara yang baru berkembang, atau negara-negara miskin sekalipun, semua akan kena imbasnya, guys. Semua akan kena imbasnya atau akan terjadi yaitu stagnan inflasi. Nah, ini kalau sudah terjadi stagnan inflasi di suatu negara, ini akan imbasnya sangat-sangat mengerikan sekali.